warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Bapak, Ibu, adik-adik sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari sebelum kita lanjutkan pengajian malam hari ini, kita buka terlebih dahulu dengan baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Selanjutnya kepada Ustaz Dwi Yunianto dari Persia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allah Ta'ala bil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, alhamdulillah kita memanjatkan rasa syukur kepada Allah atas karunia, rahmat dan hidayah. Pada kesempatan malam ini Allah berikan kemudahan kepada kita untuk bersama-sama hadir di masjid ini setelah kita melaksanakan sholat maghrib dengan berjamaah. Kita lanjutkan untuk bersama-sama ngaji, mengambil faedah dari ayat-ayat Allah. Mudah-mudahan dengan niat kita ikhlas mencari mengharapkan ridho dari Allah, Allah senantiasa mencatat amal kita sebagai amal soleh yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, putra, sahabat, dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya nanti di hari kiamat. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, malam ini kita ngaji surah Al-Duha. Bapak Ibu, seperti biasa saya awali, nanti Bapak Ibu bisa menirukan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah Ar-Rahmani, yang Maha Pengasih, Ar-Rahimi, yang Maha Penyayang. Wadduha, wadduha, demi waktu duha. Wal-laili idza saja, wal-laili idza saja, wal-laili, demi waktu malam. Idza saja, apabila telah sunyi. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ma wadda'aka, tidaklah meninggalkanmu
Rabbuka Tuhanmu wa ma qala dan tidak pula membencimu walal akhiratu khairul laka minal ula walal akhiratu khairul laka minal ula walal akhiratu dan sungguh akhirat itu khairun lebih baik laka bagimu minal ula daripada dunia wa sawfa yu'tika rabbuka fatarqa wa sawfa yu'tika rabbuka fatarqa wa sawfa dan sungguh kelak yu'tika akan memberikan kepadamu Rabbuka Tuhanmu fatardo sehingga engkau menjadi ridho alam yajidka yatiman fa'awa alam yajidka yatiman fa'awa alam yajidka bukankah dia mendapatimu yatiman sebagai anak yatim fa'awa lalu dia melindungimu wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka dan dia mendapatimu dhallan seorang yang bingung fahada lalu dia memberikan petunjuk wa wajadaka 'ailan fa'aghna wa wajadaka 'ailan fa'aghna wa wajadaka dan dia mendapatimu ailan orang yang kekurangan fa'aghna lalu dia memberikan kecukupan fa'ammal yatima fala taqhar fa'ammal yatima fala taqhar fa'amma maka adapun al yatima kepada anak yatim fala taqhar maka janganlah engkau sewenang-wenang wa amma sa'ila fala tanhar wa amma sa'ila fala tanhar wa amma dan adapun as-sa'ila kepada orang yang meminta-minta fala tanhar maka janganlah engkau menghardiknya wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits wa amma
dan adapun binikmati terhadap nikmat Rabbika Tuhanmu fahaddits maka ceritakanlah. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala banyak bersumpah dengan waktu, wadduha demi waktu duha, wal asr demi waktu asar, wal laili demi waktu malam, wan nahar demi waktu siang. Agar apa Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kita memperhatikan tentang waktu ini, karena banyak orang tertipu tidak menggunakan waktu dengan baik. Padahal waktu ini tiap hari terus berjalan, tidak mengenal mundur. Dan ini seiring dengan umur kita Bapak Ibu. Semakin tambah waktu, semakin umur bertambah. Umur tidak akan mengenal mundur Bapak Ibu. Kita akan maju terus sampai nanti kepada suatu titik yang namanya kematian. Sehingga Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, mari kita pergunakan waktu-waktu yang tersisa, waktu-waktu ini untuk berbuat kebaikan. Ada dua nikmat yang kebanyakan manusia tidak menggunakan dengan baik. Apa itu? As-sihhatu wal faragh. Nikmat sehat dan nikmat sempat. Nikmat sehat banyak orang tidak menggunakan dengan baik. Coba Bapak Ibu kita melihat saudara-saudara kita yang sedang sakit, yang mereka terbaring di rumah sakit, mereka tidak bisa apa-apa, nggak bisa aktivitas, nggak bisa beribadah di masjid karena terhalang dengan sakit. Yang kedua karena yaitu nikmat waktu sempat. Yang berapa banyak kita mungkin barangkali menghabiskan waktu dengan hal yang sia-sia. Padahal kita bisa menggunakan yaitu untuk berzikir, untuk membaca Quran. Waktu kita untuk WA itu kadang lebih banyak daripada untuk baca Al-Quran. Baca Al-Quran, baca berapa puluh ayat sudah capek. Tapi kalau baca WA capek betul capek. Seger gitu ya. Tapi kalau baca Al-Quran ngantuk. Nah ini Bapak Ibu, ini nasihat bagi kita. Mari kita gunakan waktu dengan baik, dengan sebaik-baiknya. Nah, di antara doa yang diijabahi oleh Allah ketika bertepatan dengan waktu-waktu yang baik, keadaan-keadaan yang baik, ibadah akan dilebihkan, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika berkaitan dengan waktu, keadaan-keadaan yang baik. Dan Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, sekarang kita ada di bulan Dzulhijjah. Ada 4 bulan yang istimewa sebagaimana kita sampaikan Bapak Ibu bahwasanya Allah itu mempunyai 12 bulan. 12 bulan. Kemudian di antara 12 bulan tersebut itu ada 4 bulan yang dikatakan arba'atul hurum, 4 bulan yang mulia. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, kemudian Rajab. 4 bulan ini 4 bulan yang mulia Bapak Ibu. Dan sekarang kita ada di bulan-bulan yang mulia tersebut, arba'atul hurum, yaitu bulan Dzulhijjah. Bulan Dzulhijjah. Nah, apa kaitannya dengan ibadah kaum muslimin Bapak Ibu jamaah rahimakumullah? Yang pertama, tanggal 1 sampai tanggal 10 itu hari-hari yang sangat istimewa. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal fajr wa layalin ashr, demi waktu fajar dan malam-malam yang 10, hari-hari yang 10. Apa maksud dari wa layalin ashr? Hari-hari atau malam dalam 10, para ulama tafsir mengatakan itu adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah.
Ya, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW menunjukkan tentang keutamaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, ma min ayamin al-'amalu shalihu ahabbu ilallahi min hadhil ayam. Tidak ada ya hari-hari ma min ayamin yang mana amal soleh itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada hari-hari ini, yakni ayamul asr, yaitu hari-hari yang 10 di bulan Dzulhijjah, hari pertama. Ya. Sehingga Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaitannya dengan masalah ibadah. Ya, masalah ibadah, Bapak Ibu yang sudah punya niat untuk berkurban, ya, sudah punya niat untuk berkurban, panjenengan sudah daftar jadi sahibul kurban, sudah dicatat sama panitia. Maka dalam hadis disebutkan Rasulullah SAW bersabda, "Idza dakhalatil asr", apabila sudah masuk 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, wa arada ahdukum an yudhhiya, dan salah seorang di antara kalian sudah berniat untuk berkorban, falanya massa bin sya'rihi, ya, maka jangan dia memotong rambutnya. Dan keterangan yang lainnya adalah rambutnya dan min atfarihi syai'an, jangan memotong rambut dan memotong kuku sedikit pun. Artinya apa? Artinya para sahibul kurban maka ditahan untuk tidak memotong rambut dan kuku, termasuk bagian tubuh Bapak Ibu, mungkin kulitnya, ya, mungkin bagian tubuh yang lainnya ditahan dulu, ya, ditahan dulu. Ya, agar apa? Sebagian ulama mengatakan agar semakin banyak anggota badan kita yang terbebas dari api neraka. Akan tapi hukumnya adalah maksimal adalah makruh ketika kita memotong kuku atau memotong rambut, ya, itu. Kemudian yang dilarang adalah sahibul kurbannya, bukan seluruh anggota keluarga, tapi sahibul kurbannya, ya, sahibul kurbannya atas nama siapa, seperti itu, ya. Sehingga pernah kita sampaikan pada pertemuan yang kemarin, kalau tidak salah, maka kaitan dengan sahibul kurban, maka lebih baik dan sangat baik apabila di atas namakan, yaitu kepala keluarga, ya, sebagaimana Rasulullah SAW mencontohkan ketika menyembelih setelah Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, hadza anni wa an ahli baiti, ya Allah, ini kurban saya dan keluarga saya, ya. Sehingga Bapak Ibu, Rasulullah SAW ketika memberikan contoh itu simpel tapi mencakup banyak hal. Simpel mencakup banyak hal. Jawami'ul kalim. Artinya apa? Hadza anni wa an ahli baiti. Ya Allah, ini kurban saya dan keluarga saya. Tidak perlu dirinci. Ini anak saya yang pertama, anak yang kedua, anak yang ketiga, istri saya yang pertama, yang kedua, ketiga. Boten, gitu. Cukup hadza anni wa an ahli baiti. Tidak perlu dirinci, ini yang masih hidup, ini yang sudah meninggal dunia, ini yang hidup lagi, yang meninggal dunia. Tidak. Hadza anni wa an ahli baiti. Ini luar biasa Bapak Ibu. Sehingga ketika Rasulullah SAW mencontohkan seperti itu, dalam satu rumah sudah ada, misalkan sudah ada satu yang berkurban, entah itu dia kurban kambing atau ikut patungan lembu misalkan, maka pahalanya maka bisa menyeluruh kepada anggota keluarga. Anaknya dapat, istrinya dapat, gitu. Anaknya banyak, 10 dapat semuanya, gitu. Ketika dia mengatakan apa? Hadza anni wa an ahli baiti. Ini dari saya dan keluarga saya. Ya. Kemudian yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia tercakup dalam kata yaitu wa an ahli baiti, dan ini keluarga saya. Ya, seperti itu. Nah, Bapak Ibu yang ma'alakumullah, inilah yang terbaik, yang paling afdal adalah di atas namakan kepala keluarga. Bagaimana kalau di atas namakan istri? Sah, boleh. Nyata, anak, hindari anak yang kecil, Bapak Ibu. Anak yang belum balik, jangan di atas namakan anak kecil yang belum balik.
Karena apa? Sebagian ulama mensyaratkan ibadah kurban ini adalah untuk orang yang sudah dewasa, sudah balik. Ya seperti itu. Ya. Dan apabila tidak ada pesan wasiat dari orang yang meninggal dunia, maka contohlah Nabi tadi itu. Ya, tidak perlu mengkhususkan kepada orang yang meninggal dunia secara khusus, kecuali pernah yaitu berwasiat. Ya, kalau pernah berwasiat, monggo dilaksanakan wasiatnya. Ya, seperti itu. Tapi kalau tidak, maka contohlah dengan kata hada anni wa an ahli baiti. Ini kurban dari saya dan keluarga saya. Seperti itu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, itu ya. Jadi sahibul kurban maka dia ditahan, menahan diri untuk tidak memotong rambut dan kukunya. Ya, itu sampai kapan? Sampai nanti hewannya disembelih. Ya, hewannya disembelih. Nah, sebenarnya juga ketika nanti pas Idul Adha, maka lebih-lebih wabil khusus sahibul kurban, jangan makan terlebih dahulu, puasa terlebih dahulu, ya nanti kemudian sampai dia makan apa? Makan dagingnya harusnya ya, tahu? Ya, tapi karena kita dagingnya muternya jam berapa Bapak Ibu di sini? Asar, akhirnya tidak makan daging artinya ya, nah, makan gudeg akhirnya ya. Ya sudah, ya. Yang penting kita ngamalkan semampu kita, ya tahu seperti itu. Ya, karena kalau harus menunggu sampai sore, kayaknya tidak kuat, ya tidak kuat. Ya, tapi Rasulullah SAW, ya, beliau menahan diri ketika pas Idul Adha, sholat itu sebelumnya berdahar, ya tahu, tidak makan. Nanti kemudian setelah selesai sholat Id, kemudian setelah selesai, kemudian menyembelih hewan kurban, kemudian yang pertama kali dimakan adalah daging kurban, ya, daging kurban, mengambil keberkahan dari daging kurban tersebut, ya. Tapi kata ini hanya banyak yang belum bisa karena berkaitan dengan banyaknya orang yang kurban dan tidak mungkin kita kemudian membagikan di waktu pagi, ya, sehingga mastatokna artinya semampu kita, ya, semampu kita. Nah, kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, tanggal 1 sampai tanggal 10, monggo Bapak Ibu kita perbanyak amal soleh, bikin, baca Quran, sholat sunnah, ya tahu, apalagi sedekah, ya, apalagi silaturahim, apalagi birrul walidain. Nah, berbuat baik kepada orang tua, ya, mengunjungi kerabat-kerabat kita, silaturahim. Ini hari yang istimewa. Kalau kita berbuat amal kebaikan dilipat gandakan pahalanya Bapak Ibu, ya. Allah itu Maha Pemurah. Jangankan di hari-hari yang istimewa, jangankan di bulan-bulan yang mulia, di hari biasa saja, ketika kita berbuat amal kebaikan itu bisa digandakan sampai 10 kali kebaikan. Contohnya apa? Dalam hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man shalla alayya sholatan." Barang siapa yang dia bersolawat kepadaku dengan 1 kali solawat, sallallahu alaihi asra, Allah akan balas kepada orang tersebut dengan 10 kali solawat, ya, dan 10 kali solawat. Karena apa Bapak Ibu? Inilah kemurahan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba-hambanya. Dengan amalannya tersebut Allah akan lipat gandakan. Bagaimana kalau ini adalah waktu-waktu yang mulia, hari-hari yang istimewa? Tentunya, ya, Allah akan melebihkan, ya, sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Bagaimana dengan puasa? Monggo Bapak Ibu yang mampu puasa dan terbiasa puasa, monggo bisa puasa sejak tanggal 1 kemarin. 1, 2, 3, sekarang sudah tanggal 3. 1, 2, 3, 4 sampai tanggal 9. Itu yang biasa puasa, monggo, yang kuat puasa silahkan. Minimal kalau kita tidak mampu tanggal 9, tapi itu hukumnya maksimal adalah sunnah, ya. Tapi kalau kita mau puasa tanggal 1 sampai tanggal 10 itu diperbolehkan, ya. Dan itu adalah telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Bagaimana dengan takbir? Karena kita diperintahkan untuk
beramal soleh, diantaranya memperbanyak takbir, yaitu takbir, tahlil, dan tahmid. Ya, sehingga dirinci Bapak Ibu, ada takbir yang sifatnya muqayyad, ada yang takbir sifatnya mutlak. Takbir yang sifatnya mutlak yang tidak terikat dengan salat 5 waktu bisa dimulai sejak tanggal 1 kemarin Bapak Ibu, nanti sampai hari tasyrik yang ketiga tanggal 13. Ya, kita bisa memperbanyak Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jangan di pasar monggo, di jalan monggo, di rumah monggo, di kantor monggo, di sawah, silakan berbanyak bacaan-bacaan seperti ini Bapak Ibu. Takbir, tahlil, dan tahmid. Ini namanya apa? Takbir yang sifatnya mutlak. Sebagaimana apa yang pernah dicontohkan oleh sahabat Ibnu Umar. Ke pasar Bapak Ibu, ke pasar itu takbir Bapak Ibu. Mencontohkan ya takbir sehingga diikuti oleh orang banyak. Ya, ini kalau dengan mampu ya nanti bisa ke pasar mana? Pasar Medina ya. Ya, bisa dengan suara yang agak keras. Oh ternyata ada takbir gitu. Nanti bisa seperti itu. Nah, ini mencontoh siapa? Ibnu Umar, ya, Ibnu Umar, ya. Takbir Bapak Ibu. Adapun takbir yang kedua adalah takbir yang muqayyad. Muqayyad terikat dengan salat 5 waktu. Berarti setelah salat 5 waktu, kemudian takbir dan dikeraskan. Takbir dan dikeraskan. Dan itu salah satu bentuk syiar, ya, syiar kaum muslimin. Monggo Bapak Ibu nanti tanggal 9 bulan Dzulhijjah pas setelah sholat subuh, ya, maka kemudian setelah sholat kemudian kita apa? Takbir, ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Nah, Bapak Ibu, terakhir ada dalnya Bapak Ibu. Jangan dihilangkan. Dengan punten Bapak Ibu, kalau menghilangkan nanti beda artinya, akan salah maknanya. Walillahil hamd. Nah, dalnya bukan walillahil hamd, tapi walillahil hamd. Nah, tulisannya walillahil hamdu tulisannya. Nah, ini Bapak Ibu, takbir nanti sampai apa? Sampai hari tasyrik, yaitu tanggal 13, ya, hari yang ketiga nanti setelah sholat asar. Maka itu adalah hari terakhir kita takbir, tahmid, dan tahlil, baik secara mutlak ataupun muqayyad sudah berakhir. Seperti itu. Nah, adapun menyembelih hewan kurban, maka Bapak Ibu bisa menyembelih pas tanggal 10. Monggo, kalau enggak tanggal 11 atau 12 atau 13 diperbolehkan, ya, diperbolehkan. Ya, seperti itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT. Iya. Karena sering ada yang tanya, ya, ada yang tanya tentang berkaitan dengan masalah kurban. Bolehkah ambil dagingnya kemudian dimasak misalkan, dimasak? Intinya gini Bapak Ibu, kambing, sapi itu asalnya milik siapa? Shahibul kurban, ya, milik shahibul kurban. Ketika dia atau shahibul kurban sudah menyerahkan bagian yang lainnya, sudah mendapatkan sepertiga, kemudian yang lainnya sudah diakadkan, disedekahkan, maka ketika sudah beda pemilik berarti sudah beda hukumnya. Panjenengan ngasih sama saya daging kurban 5 kilo misalkan, ya, saya dikasih 5 kilo, kemudian yang 1 kilo saya jual, angsal apa benar? Boleh, ya, karena itu sudah milik saya. Ternyata yang tidak boleh adalah shahibul kurban menjual bagiannya, nggak boleh, ya. Karena apa? Dia sudah kurbankan untuk Allah Subhanahu Wa Taala semuanya. Maka shahibul kurban cukup memakan, ya, cukup dimasak atau perlu disimpan silakan, tapi jangan dijual, ya, seperti itu. Jadi larangan shahibul kurban adalah pertama menjual bagian dari hewan kurban, ya. Makanya ketika panitia statusnya masih melekat sebagai wakil dari shahibul kurban, maka jangan dia menjual apapun dari bagian
daging kurban, bagian hewan kurban, entah itu kepala, entah itu kaki, entah itu kulit atau yang lainnya. Kan dia statusnya wakil sebagai apa? Wakil sahibul kurban, ya, wakil sahibul kurban, seperti itu. Ya, kita dia serahkan kepada panti asuhan, kepada lembaga TPA, ya, kepada orang yang miskin yang kita pandang layak kita kasih, ya, seperti itu. Larangan yang kedua adalah tidak boleh mengupah tukang jagal diambilkan dari hewan kurban boten pareng, ya. Itu kalau statusnya sebagai upah, ya, sebagai upah. Nah, bagaimana dengan tadi itu kalau misalkan diambil untuk dimasak-masak? Selama kita bicara hukum, Bapak Ibu, bicara hukum itu tidak boleh atau tidak. Kita tidak sedang bicara tentang perasaan orang penak, ya. Karena tidak ada diomongi, itu bukan kita yang kita bicarakan. Kita bicara boleh atau tidak. Selama sudah diizinkan oleh sahibul kurban, maka boleh. Ya, jawabnya adalah boleh. Jadi misalkan sahibul kurban sudah menyerahkan, ini diambil saja untuk dimakan-makan. Nah, untuk dimasak, boleh apa betul? Boleh. Nah, jawabnya adalah boleh. Ya, itu. Adapun nanti misalkan nanti nggak enak sama yang lainnya, itu urusan masing-masing masjid, gitu kan. Tapi kalau bicara boleh dan tidak, maka boleh, ya, seseorang mengambil yaitu untuk dimasak selama sudah diizinkan oleh sahibul kurban atau pemilik daging tersebut. Wallahu a'lam bishawab, ya, seperti itu. Iya. Mungkin berkaitan dengan ibadah kurban ada yang ditanyakan Bapak Ibu, ya, ini mengambil keuntungan ketika membeli hewan kurban. Kan panitia kadang disuruh untuk membeli oleh sahibul kurban, membeli sapi di Gunung Kidul, di Pulau Rogo. Apakah boleh mengambil keuntungan? Kalau dia masih sebagai wakil, ya, wakil dari sahibul kurban, jangan dia mengambil keuntungan, tapi boleh dia meminta opah, ya, meminta opah. Apa bedanya? Beda, Bapak Ibu. Ketika dia masih sebagai wakil dari sahibul kurban, membeli sapi, harganya berapa? 20 juta. Ditawar, ternyata dapat 18 juta. Maka dia harus melaporkan kepada sahibul kurban, tadi harganya 20 juta, saya tawar jadi 18 juta. Ini uangnya, seperti itu. Tidak boleh kemudian yang 2 juta disimpan, ya, terus kemudian mengaku harganya tetap berapa? 20 juta. Ini tidak boleh, ya, tidak boleh. Ini karena dia masih sebagai apa? Wakil dari sahibul kurban. Tapi dia boleh minta upah, ya. Nah, upahnya apa? Ya, upahnya uang berapa? Karena dia sudah kesana kemari pakai bensin, pakai tenaga, ya, pakai biaya, boleh dia minta upah, seperti itu, ya. Ya, sebagaimana Bapak Ibu kalau kita kerja, contoh ini Bapak Ibu, penghulu, ya, orang yang menikahkan. Penghulu ataupun perangkat, ya, dari KUA itu ketika menikahkan itu sudah menjadi tugasnya dan dia sudah digaji oleh negara. Sehingga ketika panjenengan mau nikahkan putra putri jenengan, kok manggil dari KUA, ya, turun, itu ada sebagian yang kemudian memberikan amplop, ya, apakah boleh? Secara hukum tidak boleh. Karena apa? Itu sudah digaji oleh negaranya, dan nanti kalau ketahuan sama negara itu bisa kena sanksi, kena hukuman, itu gratifikasi, seperti itu tidak boleh. Karena statusnya dia masih sebagai wakil dari negara dan dia sudah digaji oleh negara, maka uang itu harus diserahkan ke Jakarta, nanti kembali ke pemerintah, seperti itu. Ya, itu contohnya. Jadi tidak boleh kemudian masuk kamarnya sendiri, kemudian tidak diomongkan, ya, tidak dikatakan kepada negara, karena dia sebenarnya adalah wakil dari negara. Wallahu a'lam bishawab. Demikian Bapak Ibu apa yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam ini, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang sudah punya niat untuk ibadah kurban dan ibadah yang lainnya, mudah-mudahan terus senantiasa menerima amal kita, dan mudah-mudahan di hari-hari dan bulan yang mudah ini kita dimudahkan untuk memperbanyak amal soleh dan amal kebaikan. Amin. Allahumma amin. Dari saya apabila banyak kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz Dwi Yunianto, yang mudah-mudahan Allah SWT membalas kebaikan Ustaz Dwi Yunianto yang telah memberikan ilmunya pada kita semua. Demikian juga kita yang mendengarkan, mudah-mudahan diberi tambah hidayah dan juga pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya banyak kesalahan, mohon maaf. Aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.